Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Inredu. Untuk kali ini Inredu akan meneruskan pembahasan yaitu mata pelajaran PPKN kelas 12 atau kelas 3 SMA SMK. Bab pertama tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, di mana ini adalah materi kelanjutan dari materi sebelumnya yaitu tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Adapun materi pembahasan dalam video ini atau tujuan pembelajaran yang pertama adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila ya. Oke, kita bahas langsung kepada pembahasan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Sebelum kepada pembahasan, saya akan mengingatkan kembali apa itu pengertian dari hak, apa itu pengertian kewajiban, dan apa itu pengertian dari nilai. Di mana pengertian dari hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau sesuatu yang harus kita peroleh. Sedangkan pengertian dari kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan pengertian dari nilai merupakan sesuatu yang berharga ya, pengertian dari nilai. Sedangkan pengertian nilai dasar yaitu nilai-nilai yang mempunyai sifat tetap, artinya tidak berubah. Nilai-nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan kita masuk kepada pembahasan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai apa saja? Yang pertama adalah nilai ketuhanan, terus juga ada nilai kemanusiaan, terus juga nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal atau bersifat menyeluruh, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat. Salah satunya adalah sila yang pertama kita bahas nilai dasar. Sila pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana ini menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara. Salah satunya adalah kita harus bisa membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan kita masing-masing. Yang selanjutnya adalah mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta kita tidak memaksakan atau tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain ya. Itu nilai dasar dari yang pertama, sila yang pertama. Yang selanjutnya adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama dalam memiliki jaminan dan perlindungan dari hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini diantaranya berbentuk kita memerlukan atau memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabat
sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Terus juga ada mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Terus kita harus bisa mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain, serta melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Sedangkan sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, yaitu menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi pada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara, salah satunya kita harus bisa menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri kita pribadi atau golongan. Terus juga sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan bernegara, ya. Terus juga ada mencintai tanah air dan bangsa dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam kehidupan ini diterapkannya adalah dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin atau berpendapat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan juga berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila ini mengamanatkan kepada setiap warga negara yaitu mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Terus juga ada tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, ya. Yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila ini atau sila kelima ini mengamanatkan setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaannya dalam masyarakat di lingkungan sekitar, itu ya. Terus juga suka bekerja keras. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Nah, kalau sekarang adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar. Yang tadi nilai-nilai dasar dalam Pancasila itu ada 5. Sekarang kita jabarkan, ya. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah, ya. Apabila kita telaah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik yang sudah di amandemen ataupun yang belum di amandemen atau sebelumnya, kita akan mudah menemukan ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang melekat pada diri kita. Ketentuan tersebut dapat kita identifikasi mulai dari pasal 26 sampai dengan pasal 34, di mana jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama adalah hak untuk atau hak atas kewarganegaraan. Timbul pertanyaannya siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 menjawab dengan tegas pernyataan tersebut berdasarkan ketentuan pasal tersebut. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk ialah warga negara Indonesia yang dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia pada pasal 26. Pada pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Sedangkan yang selanjutnya adalah kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Pada pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak ada diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pada pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan. Sedangkan yang selanjutnya adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yaitu masih sama, ada di pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Pengkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga Indonesia memperoleh kehidupan yang layak. Sedangkan hak yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban bela negara, di mana hak dan kewajiban bela negara ini terdapat pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak akan dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Yang selanjutnya adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Ini terdapat pada pasal 28, menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Dan sebagaimana dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Ya, dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang menganutnya. Sedangkan yang selanjutnya adalah kemerdekaan memeluk agama, di mana memeluk agama ini terdapat pada pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 29 ayat 2 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang selanjutnya adalah pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan pada pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang selanjutnya adalah hak mendapatkan pendidikan, di mana hak mendapatkan pendidikan ini terdapat dalam pasal 31 yang ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Terus juga ada pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, ya. Pasal ini menegaskan atau kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut pada pasal 31 juga ada ayat 3 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang selanjutnya adalah kebudayaan negara atau kebudayaan nasional Indonesia. Pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Kemudian dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Yang selanjutnya adalah
perekonomian nasional, di mana perekonomian nasional ini terdapat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang terdiri salah satunya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Terus juga ada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang selanjutnya adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terus juga ada perekonomian nasional diselenggarakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Yang selanjutnya adalah kesejahteraan sosial, di mana kesejahteraan sosial ini terdapat pada pasal 34. Yang pertama adalah fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang selanjutnya adalah negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik. Yang selanjutnya terus juga ada ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, itulah hal-hal yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya yang harus kita pahami adalah nilai-nilai praksis sila-sila Pancasila. Apa maksud dari nilai-nilai praksis sila Pancasila? Pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Jadi ada kaitannya dari nilai dasar, nilai instrumental, dan yang terakhir adalah nilai-nilai praksis, ya. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Atau pada intinya, nilai praksis ini adalah merupakan pengaplikasian atau penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana contohnya atau sikap-sikap yang harus kita terapkan, yaitu sikap positif dari setiap sila-sila Pancasila. Nah, di sini ada sikap positif yang harus kita tunjukkan atau kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana sikap positifnya adalah hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Terus juga ada saling menghormati, kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Terus juga kita tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sila ini sikap positifnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Terus juga ada saling mencintai sesama manusia, terus tidak semena-mena kepada orang lain, gitu ya. Terus juga tenggang rasa kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, ya. Nah, ini dari sila yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang selanjutnya adalah sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, di mana sikap yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari atau sikap positifnya adalah menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Terus juga rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan bernegara, cinta tanah air dan bangsa, terus juga bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Terus juga ada sila yang selanjutnya, yaitu sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Salah satunya sikap positif yang harus kita terapkan, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Terus juga tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Terus juga ada menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Terus juga mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dari sila
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, gitu ya. Nah, itulah dari sikap-sikap positif yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, atau komen. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.